Kali ini kita akan menceritakan film yang cukup seru dengan judul The Vault yang rilis pada tahun 2021. Masih tergolong baru. Film ini bergenre action adventure dan thriller. Dengan pemeran utama yang dibintangi oleh aktor Freddie Highmore dan juga Liam Cunningham. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Film diawali kisah tentang suatu kelompok bernama Atlantis Group yang dipimpin oleh pria tua bernama Walter. Mereka adalah sebuah kelompok yang berambisi untuk mencari dan memburu harta yang telah hilang, yang telah menjadi legenda di dunia. Kisah ini diceritakan mereka sedang melakukan penyelaman di tengah laut untuk mencari dan mengambil harta dari kapal tua yang sudah karam. Dan dalam usahanya mereka berhasil menemukan sebuah peti misterius. Namun tak merayakan keberhasilannya, mereka malah ditangkap oleh polisi dan tentara penjaga laut Spanyol. Setelah ditangkap, mereka pun dibawa ke persidangan dan karena beroperasi tanpa izin di wilayah negara Spanyol. Hakim akhirnya memutuskan harta-harta yang mereka temukan disita dan menjadi milik negara Spanyol. Kemudian harta itu dibawa dan disimpan di sebuah berangkas khusus yang berada di kota Madrid. Sesudah kalah di pengadilan, Walter pun bertemu dengan temannya yang merupakan seorang perempuan agen MI6 dari Inggris yang bernama Margaret. Di pertemuan tersebut, Margaret membujuk Walter untuk menyerah dengan harta yang sudah disita. Bahkan sampai menawarkan Walter untuk liburan ke Menara Eiffel gratis. Tetapi Walter masih bersikeras, tak mau menyerah dan malah menunjukkan wajah seriusnya bertekad untuk merebut kembali harta tersebut. It's over, Walter. You heard. Cerita pun berpindah di kota London, tepatnya di Universitas Cambridge, di mana ada seorang mahasiswa yang terkenal sangat jenius bernama Tom. Tapi anehnya dengan kejeniusan itu dia malah menolak semua tawaran kerja dari perusahaan besar yang ingin memperkerjakannya, dengan alasan bahwa pekerjaan itu tidak menarik baginya. Karena menolak semua tawaran itu, pada malam harinya ayahnya pun memarahi Tom dan ia hanya bisa diam. Namun, tiba-tiba Tom mendapatkan sebuah pesan misterius yang memerintahkannya untuk pergi ke suatu pameran karya seni. Tanpa pikir panjang, Tom pun berniat mendatangi pameran karya seni tersebut. Sesampainya di tempat itu, ia bertemu dengan perempuan cantik bernama Lorraine. Kemudian Lorraine membawanya ke sebuah bar dan mempertemukannya dengan Walter. Di sini tanpa basa-basi, Walter langsung mengatakan tujuan sebenarnya, yaitu untuk memperkerjakan Tom dan menggunakan kepintarannya guna membobol sebuah berangkas di suatu bank yang tidak pernah bisa dicuri siapapun selama 80 tahun. Yang tak lain adalah perangkat penyimpanan tempat harta milik Walter disita. Merasa tertantang dan penasaran, Tom pun menerima tawaran Walter dan pergi ke kota Madrid di mana operasi pembobolan berangkas akan dilakukan. Setelah tiba di Madrid, Tom kembali bertemu dengan Lorraine yang menjemputnya dan mengantarkannya ke markas operasi mereka. Honeymoon, hombre. Ada Clash yang bertugas sebagai hacker, James yang memimpin tim, dan juga Simon si penyedia barang apa saja yang dibutuhkan mereka selama operasi. Kemudian saat malam harinya, Walter pun menjelaskan apa yang akan mereka curi dalam berangkas tersebut. Di mana di dalam berangkas itu ada sebuah peti milik pelaut Inggris yang bernama Sir Francis Drake dari tahun 1500 Masehi yang berisikan 3 koin. Menurut informasi yang mereka dapatkan, dalam koin tersebut terdapat sebuah titik koordinat yang menunjukkan tempat di mana Sir Francis Drake itu menyembunyikan hartanya, yang menurut legenda disebut sebagai kekayaan tak terhingga. Singkat cerita, sesudah memberitahu Tom, mereka pun mulai menyusun rencana untuk melancarkan aksi pembobolan mereka. Dan dalam rapat ini,
mereka memutuskan untuk melaksanakan tahap 1. Rencananya yaitu masuk ke dalam bank untuk mengambil sidik jari kepala keamanan yang bernama Gustavo. Kemudian mengambil kunci serta memetakan bentuk dan jenis brankas yang sangat rahasia di bank itu. Sialnya, saat memeriksa sistem keamanan bank, Kos menemukan bahwa bank menggunakan pemindai wajah, dan ternyata pihak bank sudah mengenali James yang merupakan mantan tentara Inggris. Karena hal ini, perdebatan pun terjadi, di mana Tom menawarkan dirinya untuk menggantikan James yang sudah dikenali di sini dan James tidak bisa menyamar masuk karena masih meragukan kemampuan Tom yang terlihat culun dan lemah. Namun karena persetujuan Walter, James akhirnya memperbolehkan Tom untuk menjalankan rencananya, dan keesokan harinya rencana tahap pertama pun dilakukan. Menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi, Tom dan Simon masuk ke dalam bank dan menyamar sebagai petugas kebersihan, sedangkan Lauren menyamar sebagai ahli seni untuk memeriksa lukisan-lukisan yang diasuransikan di dalam bank. Ultraviolet light addresses any imperfection. Gustavo. That's okay, Miss Valentin. Setelah berhasil masuk, mereka bertiga pun langsung berpecar dan melaksanakan tugas masing-masing. Seperti Simon yang masuk ke dalam ruangan keamanan dan menyadap kamera agar bisa dikendalikan oleh Clash. Lalu karena kamera sudah berhasil dikuasai, Lauren pun masuk ke dalam sebuah ruangan dengan berpura-pura memeriksa lukisan untuk mengambil kunci dan menggandakan kunci tersebut. Sedangkan Tom pergi ke ruangan rapat untuk menggunakan sebuah alat bernama magnetometer. Magnetometer yang berguna untuk memetakan bentuk brankas yang ada di bawah tanah. Dan ternyata ketika melakukan aksinya, Tom tidak mengetahui bahwa ruangan itu ternyata akan dipakai rapat para pejabat bank. Dan karena tak punya pilihan lain, ia tetap berusaha bersembunyi di bawah meja. Namun kesialan kembali terjadi. Entah bagaimana, saat akan selesai melakukan scanning, alat itu malah memicu alarm kebakaran, yang akhirnya membuat kepanikan seluruh orang yang mengikuti rapat, sehingga pihak keamanan gedung langsung mengosongkan seluruh bank. Dan karena hal ini, Lauren yang saat itu sedang beraksi didatangi oleh seseorang, kemudian terpaksa keluar membawa kunci yang ia pegang. Miss Valentin, this way. Come with me. Mengetahui kunci itu belum dikembalikan, Walter pun langsung memerintahkan Tom untuk menangkap kunci dari Lauren yang dijatuhkan saat Lauren menuruni tangga. Dengan cepat, ia mengembalikan kunci itu ke tempat semula. Kemudian ia pun dapat dengan mudah keluar dari sana. Setelah berhasil melakukan tahap 1, mereka pun kembali berkumpul di markas untuk mendiskusikan tentang rencana berikutnya. Dan dari denah brankas yang mereka temukan, Tom berhasil menemukan bahwa brankas itu memiliki keamanan yang menggunakan timbangan besar di bawahnya, yang dapat memicu alarm kalau ada perubahan berat. Mendengar hal ini, Walter pun memberikan tugas pada Tom untuk dapat mengatasi mekanisme tersebut. Dan sembari menunggu Tom mencari solusinya, James dan Simon pun melakukan tugas yang lain, yaitu untuk mencari jalan bawah tanah untuk menuju brankas. Dan setelah menemukan banyak jalan buntu, mereka akhirnya menemukan satu jalan yang berada dan tepat di bawah brankas, dan juga berhasil menemukan timbangan raksasa seperti yang dikatakan Tom. Tapi saat memeriksa dinding yang akan digali untuk jalan masuk ke dalam bank, mereka menemukan hal yang tak terduga, di mana ternyata dinding itu memiliki ketebalan yang melebihi perkiraan mereka. Mengetahui rencananya akan gagal, Walter pun langsung merasa kesal dan kecewa. We're not going to try and figure out another way. I'm sorry you wasted 5. Namun saat berada di atas atap, ia mendapatkan sebuah ide. Karena bertepatan dengan diadakannya Piala Dunia, orang-orang akan berkumpul untuk menonton pertandingan di depan bank, yang mengakibatkan semua kamera akan mengarah pada keramaian dan tidak merekam ke gedung target mereka. Kemudian setelah lama berusaha mencari cara mengatasi timbangan di bawah brankas, Tom secara tidak sengaja menemukan solusinya.
yaitu dengan cara membekukan timbangan besi itu dengan nitrogen sehingga membuat timbangan tidak berfungsi. Dan sesudah mendengar ide dari Tom, mereka pun mulai melakukan persiapan seperti mencari jalan masuk lain dari atas gedung, mencetak sidik jari dan kunci yang diambil Lauren sebelumnya, sampai mempersiapkan hidrogen cair untuk membekukan timbangan di bawah tanah. Kemudian Walter pun mengutus James dan Lauren untuk masuk ke dalam brankas guna mengeksekusi rencana mereka. Tapi lagi-lagi Tom dengan gaya sok jagonya ingin ikut masuk ke dalam bank untuk memastikan rencana pembekuannya berhasil atau tidak. Dan keesokan harinya saat final Piala Dunia Spanyol versus Belanda berlangsung, mereka dengan cepat bergerak masuk ke dalam bank. Kemudian dengan bantuan kelas yang menggantikan kamera rekaman keamanan dan juga Walter yang mengawasi dari luar, mereka dapat dengan mudah sampai ke depan brankas. Dan dapat membuka brankas itu dengan sidik jari dan kunci yang mereka tiru. Kemudian tibalah waktu penentuan, di mana setelah membuka pintu brankasnya, Simon yang berada di bawah tanah langsung menggunakan nitrogen cairnya. Meskipun sempat pesimis rencananya akan gagal, tetapi di saat-saat terakhir ternyata ide dari Tom berhasil membekukan timbangan raksasanya, yang membuat beban di brankas itu tidak berubah, sehingga mereka bisa leluasa mencari barang yang mereka inginkan. Namun tanpa mereka sadari, lubang yang mereka tinggalkan di atas gedung ternyata dimasuki oleh seekor burung yang membuat para penjaga langsung curiga. Dan akhirnya mengetahui ternyata selama ini kamera mereka telah disadap. Mendapatkan kabar mereka ketahuan, tiba-tiba James berkhianat menodongkan pistolnya pada Lauren dan juga Tom, dan menyuruh mereka untuk memberikan kotak itu kepadanya. Sialnya, setelah memberikan kotaknya mereka sudah terlambat. Ketika akan kabur, timbangan yang mereka bekukan mulai mencair dan memicu jebakan yang ada di dalam brankas. Sehingga membuat brankas dibanjiri oleh air. Karena mereka tidak bisa kabur, James yang seorang mantan tentara memutuskan untuk menyelam masuk ke dalam saluran air membawa kotaknya, dan meninggalkan Lawrence berserta Tom di sana. This thing's autonomous. It won't stop until the boat. Tak mau menyerah di saat brankas akan terisi penuh, Tom menyadari cara akan menghentikan aliran airnya dengan cara membuat timbangan raksasa tersebut menjadi lebih berat, sehingga sistem mengira air di dalam brankas sudah penuh. Mendengar ini dari Tom, Simon dengan segera mengangkat tabung gas yang ada ke atas timbangan. Dan ketika ia menambah beban radio kecil miliknya, secara ajaib aliran itu berhenti. Kemudian air di dalam brankas pun mulai surut. Anehnya, ketika para penjaga masuk, mereka tidak menemukan satu pun di dalam sana. Dan ternyata Lauren dan Tom berhasil lolos dengan cara masuk ke dalam saluran pembuangan dan langsung pergi kembali ke atas. Sialnya, dalam usahanya untuk kabur, mereka berhasil diketahui oleh Gustavo yang langsung memerintahkan para tentara dan penjaga untuk mengepung seluruh bank. Mengetahui anak buahnya tidak bisa keluar, Walter dan kelas pun mulai panik karena semua pintu dan jendela dibuat anti peluru dan tidak bisa dihancurkan. Namun di tengah pembicaraan mereka, Lauren mengingat sebuah ruangan yang sempat ia masuki milik direktur bank yang seorang perokok, di mana ia selalu meninggalkan jendelanya terbuka tidak terkunci. Dengan cepat, Lauren pun mengajak Tom untuk berlari menuju ruangan tersebut, meloncat dari jendela, kemudian masuk ke dalam keramaian dan mengganti baju mereka. Tapi meskipun sudah mengganti bajunya agar dapat membaur, mereka masih saja dapat terkejar. Kemudian mereka sudah terpojok, Tom dan Lauren hanya bisa pasrah, dan akhirnya mereka saling berciuman.
Beruntungnya, saat hampir tertangkap, timnas Spanyol berhasil mencetak gol dan membuat kerumunan menjadi tak terkendali, sehingga mereka akhirnya dapat kabur dari sana. Singkat cerita, sesudah kejadian, ada Walter pergi bertemu dengan Margaret, dan di sini semuanya pun terungkap, di mana pihak Inggris rupanya juga menginginkan harta itu, sehingga memerintahkan James yang seorang mantan tentara Inggris untuk masuk ke kelompok Walter guna mengambilnya. Naasnya, tanpa mereka ketahui, saat memeriksa ketiga koin itu, Margaret berhasil tertipu dan mendapatkan sebuah koordinat palsu yang menunjukkan tempat berlibur favoritnya, yaitu Menara Eiffel di Paris. Ternyata Walter sudah mempersiapkan semuanya sebelum rencana mereka dilakukan, di mana Walter mencari koin yang mirip dengan aslinya, mengukir koordinat palsu dan memerintahkan Loren untuk menggantikan koinnya saat ia menemukannya. Kemudian setelah mendapatkan 3 koin aslinya, Walter dan kawan-kawan pergi berlibur di suatu tempat di Paris, merayakan keberhasilan mereka, dan selanjutnya Walter pun mencari koordinat yang terukir di koin itu. Namun sialnya mereka menemukan harta yang mereka cari lagi-lagi terletak di dalam suatu bank di kota London, Inggris. We're in London, Klaus. Zoom in. Film ini pun diakhiri dengan adegan di mana Lawrence kembali menyamar masuk ke dalam bank tempat harta itu berada, dan film pun berakhir. Selesai. Dan bila mana kalian mendengarkan voice over dari saya di dalam video ini masih dalam bentuk evaluasi bagi diri saya, silahkan ketik komentar, karena komentar kalian untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila untuk editan masih kocar-kacir, ya maklum saja, saya masih noob ya. Kemudian untuk suara-suara motor, maafin juga ya, gimana hidup di pinggir jalan ya gini bro. Tuh, ini tuh udah gue edit cut saat ada motornya ya. Makasih ya, dah matur nuwun.